Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena nafas hidup Tuhan masih berikan kepada kita semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah tuntun kita semua untuk mengikuti pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung selama 6 hari, dan hari ini hari yang terakhir kita bertemu kembali untuk mengikuti pekan doa yang bertemakan kembali ke altar. Dan hari ini adalah hari terakhir dengan judul yang akan kita bahas adalah saat Anda tidak berpengharapan atau saat Anda tidak berdaya, saat Sakeus mengutamakan Tuhan. Ayat renungan kita diambil dalam Lukas 19 ayat 9a yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Nafas hidup, udara yang segar, dan kesempatan yang indah untuk bersekutu dengan Tuhan melalui pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung. Tuhan, izinkan Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Di dalam pelayanannya, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di kota itu, ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lukas 19 ayat yang ketiga berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dalam Alkitab New Revised Standard Version berbunyi, he was trying to see who Jesus was. Ia berusaha untuk melihat siapa itu Yesus. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Sakeus mau melihat atau mencari Yesus? Bukankah ia sudah menjadi orang yang berhasil? Bukankah ia sudah menjadi orang yang kaya? Kenapa dia mau repot-repot untuk mencari atau bertemu dengan Yesus? Alkitab mencatat dalam Lukas 19 ayat yang ke-7b, Sakeus adalah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi kenapa Sakeus mau bertemu dengan Yesus, mau melihat Yesus? Karena Sakeus tahu bahwa ia adalah orang berdosa. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Alkitab mencatat bahwa ia adalah orang yang berdosa? Memangnya dosa apa yang ia perbuat? Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam bukunya Alpha and Omega, jilid 6, halaman 171 mencatat, Sakeus dibenci orang Yahudi. Kenapa? Sakeus sangat dibenci oleh orang Yahudi disebabkan dia menarik uang lebih daripada yang seharusnya. Kita tahu apa pekerjaan Sakeus. Seorang tukang pajak. Bukan cuma pajak, tapi dia kepala pajak atau kepala pemungut cukai. Dan ia menarik yang semestinya diberikan atau diperintahkan oleh pemerintah Roma dengan satu jumlah tertentu, tapi dia menarik lebih daripada yang diperintahkan, dan sisa dari kelebihan itu masuk ke kantong pribadinya sendiri. Bukan cuma itu. Kenapa ia dibenci?
karena dia bekerja pada pemerintah Roma yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Bagi orang Yahudi, bekerja kepada pemerintah Roma yang menjajah mereka itu adalah dosa yang sangat dibenci. Lebih lanjut, bukan cuma orang Yahudi benci dia. Sakeus juga dibenci oleh orang sekampungnya. Anda bayangkan, dibenci oleh orang sekampungnya. Tempat di mana dia berada, orang benci dia. Dan lebih menyakitkan lagi, Sakeus disingkirkan dari rumah sembahyang oleh hinaan rabi-rabi dan orang-orang yang berbakti. Pernahkah Anda pikirkan, jikalau kita beribadah ke tempat ibadah dan Anda dibenci oleh orang yang lain, mata orang memandang sinis kepada Anda, mereka berbicara negatif kepada Anda, terus pimpinan-pimpinan agama menganggap remeh kepada Anda, padahal tanda kutip kita adalah orang yang kaya, kita adalah seorang pejabat. Itu yang dialami oleh Sakeus. Sebenarnya ia adalah seorang pejabat, ia adalah orang yang kaya, sudah sewajarnya atau sepatutnya ia harus dihormati oleh orang-orang yang lain, apalagi orang-orang yang beribadah. Namun sangat ironis sekali, Sakeus tidak mendapatkan itu. Di kampungnya dia dibenci, di tempat ibadah dia, di gereja di mana dia beribadah, dia dibenci. Sakeus memiliki harta dunia, tapi dia kehilangan harta rohani yang ia rindu-rindukan dalam hidupnya. Tidak heran Lukas 19 ayat yang keempat berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Untuk bertemu dengan Yesus, Sakeus tidak malu atau rendah diri. Ia tidak peduli apa kata orang. Inilah prinsip yang paling utama yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sakeus orang yang kaya. Pernahkah Anda melihat orang yang kaya, pejabat tinggi, naik pohon? Mungkin Anda akan katakan orang gila ini. Atau mungkin tanda kutip, pimpinan rumah sakit Advent Bandung. Apakah itu mungkin Dr. Roy Sarumpait? Atau mungkin Dr. Alvin? Tiba-tiba para pegawai melihat beliau naik pohon. Ada apa ini? Kenapa pimpinan kami naik pohon? Dan itu yang terjadi kepada Sakeus. Sakeus naik pohon, begitu banyak orang melihat dia, begitu banyak orang hina dia. Namun, bagi Sakeus, ia tidak peduli apa kata orang yang lain. Ia tidak peduli apa fitnah orang yang lain. Ia tidak peduli apa kata-kata negatif orang yang lain. Bagi dia, bertemu dengan Yesus adalah hal yang paling utama, hal prioritas yang harus ia lakukan. Kalau saya mau bertanya kepada kita yang hadir saat ini, siapakah kita manusia yang berdosa? Manusia yang berdosa yang patut tidak dapat diselamatkan. Siapakah kita ini? Dan kalau saya mau bertanya kepada kita, kadangkala kita merasa dalam diri kita, Tuhan, layakkah saya datang ke gereja? Dan mungkin ada di antara kita minder datang beribadah. Atau mungkin ada di antara kita minder, seperti kita tidak punya pengharapan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Sakeus memberikan contoh. Contoh yang paling prinsip dalam setiap ibadah kita. Jangan lihat orang jika engkau beribadah.
Jangan malu kepada dirimu karena engkau orang berdosa. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dan Sakeus menyadari itu. Ia tidak malu atau tidak rendah diri. Ia tidak peduli apa kata orang. Yang penting prinsipnya, saya mau ketemu dengan Yesus. Karena hanya dengan melihat dan bertemu dengan Yesus, saya memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Jerih payah Sakeus. Rasa malu yang ia buang. Telinga yang ia tebalkan atas kritikan, bisikan orang yang lain. Ternyata tidak sia-sia. Lukas 19 ayat yang kelima berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mari kita lihat kata menumpang di rumahmu. Dalam bahasa aslinya itu adalah meno. Dalam bahasa Inggris disebut abide. Abide di sini menurut Blue Letter Bible artinya to remain a one, not to become another. Jadi tetap menjadi satu, tidak menjadi orang yang lain. Kenapa? Karena Sakeus dibenci oleh orang yang lain. Bukan cuma itu. Arti dari abide itu adalah to accept without objection. Jadi Yesus mau menerima Sakeus tanpa penolakan. Bagi orang Yahudi, siapapun yang berkunjung ke rumah Sakeus, maka orang itu juga dicap orang berdosa. Tidak heran, bukan cuma di gereja, di tempat ibadah, Sakeus dibenci oleh orang-orang yang lain. Bahkan ke rumahnya pun orang tidak mau. Dan Yesus datang ke dunia ini mencari orang yang berdosa. Dia mau datang untuk menyelamatkan Sakeus. Dan dia menerima Sakeus tanpa penolakan. Saudara-saudara, ingatlah baik-baik. Janganlah kita terlalu cepat untuk menghakimi orang lain, sebab kita tidak tahu siapa yang akan selamat nantinya. Jangan terlalu cepat kita mengatakan dia tidak ke surga, dia banyak dosa. Belum tentu apakah dia atau kita yang ke surga. Kenapa demikian? Sebab setiap orang ada namanya turning point, titik balik, di mana kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bagi orang Yahudi, mereka sudah mencap bahwa Sakeus ini orang berdosa. Sakeus ini tidak akan diselamatkan. Tapi kita nggak tahu bagaimana kasih Tuhan, Roh Kudus masih bekerja di hati orang yang lain. Dan Sakeus mendapatkan itu. Kerinduan dia untuk melihat Yesus. Hanya mau melihat dan melihat siapa itu Yesus. Tetapi permintaan dia diberikan oleh Yesus lebih daripada yang ia harapkan. Yesus bukan saja menegur Sakeus, di mana orang lain takut menegur Sakeus. Tapi Yesus menunjukkan kepada Sakeus dan kepada orang yang banyak bahwa aku datang ke dunia ini mencari orang berdosa. Dan Sakeus adalah salah satu orang yang berdosa. Maka dia bukan cuma menegur, bukan cuma menyapa, bahkan Yesus mau datang tinggal di rumah Sakeus. Lukas 19 ayat yang ke-6 berkata, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tidak ada sukacita yang paling terbesar bagi Sakeus melihat rumah yang dibenci oleh orang yang lain. Rabi-rabi pun tidak mau berkunjung ke rumah dia. Namun Yesus datang ke rumah dia, bahkan mau tinggal di rumah dia. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain sukacita kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Dan sebagai reaksi, respon daripada kehadiran Yesus, Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku mohon maaf, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Sakeus berikan kepada orang-orang yang miskin? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Yesaya 58 ayat yang ke-7 dan 8 berkata, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ada banyak penulis-penulis Kristen memberikan perhatian penekanan kepada Yesaya 58 ayat yang ke-7 ini. Kenapa Sakeus berikan kepada orang miskin? Dan pada umumnya para penulis Kristen berkata bahwa kenapa Sakeus berikan kepada orang miskin? Karena menurut budaya orang Yahudi, menurut kebiasaan orang Yahudi, membantu menolong orang miskin adalah tanda kehidupan kerohanian dari seseorang. Tanda pertobatan dari seseorang. Dan betul Alkitab katakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Yang sebelumnya tidak ada terang dalam diri Sakeus, tidak ada terang dalam diri keluarganya, terang bercahaya. Sebelumnya dia luka, disakiti oleh orang yang lain, disakiti oleh para pimpinan-pimpinan agama. Namun pulih segera. Dan yang saya suka lagi, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pemirsa Rumah Sakit Advent Bandung yang saya cintai, ketahuilah, hanya mereka yang merasakan dan mengalami kasih dan pengampunan Kristus dalam hidupnya akan memberi dengan tulus hati. Saudara pikir apakah mudah bagi Sakeus memberikan hartanya kepada orang miskin? Ini bukan sedikit, setengah hartanya, bahkan 4 kali lipat. Mereka yang ia tipu, dia akan ganti 4 kali lipat. Sakeus memberikan itu karena ia merasakan dan mengalami cinta Yesus. Mau datang ke rumah dia. Bagaimana Yesus menerima dia sebagaimana ia ada. Dan sebagai ungkapan kasihnya kepada Yesus. Sebagai ungkapan cintanya oleh karena pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Maka Sakeus memberi dengan tulus hati. Majalah Review and Herald Oktober 1882 berkata, roh dermawan adalah roh sorga. Cinta diri adalah roh setan. Sakeus menyadari itu. Seperti Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu adalah ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan saya suka bahasa Inggrisnya. For God so loved the world. Dan ada satu kata yang paling penting dari Yohanes 3 ayat 16 adalah that he gave. Walaupun kasih Allah luar biasa, walaupun cinta kita kepada Tuhan luar biasa, tetapi jikalau hidup kita tidak mau memberi, hidup kita tidak mau berkorban, hidup kita pelit, maka sia-sia kasih itu.
Dan Sakeus membuktikan itu. Dan saudara lihat apa respon daripada Yesus. Manakala ia melihat Sakeus mau berkorban, mengorbankan hartanya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saya mau tanya kepada kita yang hadir pagi ini. Kalau bilang rumah ini, siapa saja yang tinggal di situ? Apakah cuma Sakeus? Tidak. Ada istrinya, ada anak-anaknya, dan orang yang lain. Sukacita, kebahagiaan yang didapat oleh Sakeus berdampak kepada istri, anak-anak, dan keluarga yang ada di situ. Yang Sakeus rindukan cuma satu, di mana dia dan keluarganya mendapat keselamatan. Itulah yang harus menjadi tujuan kita semua. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Dan Sakeus mencari keselamatan itu. Dan dia dapat keselamatan itu. Apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini jika ia kehilangan nyawanya? Sakeus menyadari itu. Mencari Tuhan yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam hidupnya. Itu adalah yang paling utama yang harus ia lakukan. Mengakhiri akan firman Tuhan pagi ini. Penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam bukunya Desire of Ages halaman 556 paragraf ketiga. Rumah tangga Sakeus adalah rumah tangga yang paling disukai di seluruh Jericho. Dari rumah tangga yang dibenci menjadi dicintai. Saya pernah baca satu kutipan dalam bahasa Inggris katakan, the greatest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Argumentasi yang terbesar dalam menopang akan Injil itu adalah orang-orang Kristen yang mengasihi dan dicintai. Sakeus mendapatkan itu. Bukan saja keselamatan yang ia dapatkan daripada Yesus. Bukan saja keluarganya diselamatkan. Tapi orang-orang yang ada di sekitar itu. Sekitar rumahnya, bahkan satu kota pun diberkati oleh kehidupan Sakeus. Pagi ini saya mau mengajak kepada kita. Berapa berat pun beban dosa kita. Berapa berat pun kesulitan yang kita alami, kesalahan yang kita perbuat, Yesus mau menerima Anda sebagaimana Anda ada. Yesus mencintai kita sebagaimana Ia mencintai kita. Jadikanlah Tuhan yang pertama, yang terakhir dan terbaik dalam hidupmu. Maka kasih Tuhan akan menjadi bagian kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Mau menerima kami sebagaimana kami ada. Walaupun kami manusia yang berdosa. Tuhan, terima kami Tuhan. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat kepada orang yang lain. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.